Halo Sobat Suka News, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tips agar lolos CPNS formasi dosen. Ini sesuai pengalaman saya ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan jika kalian mempunyai niat untuk lolos CPNS formasi dosen. Nah, yang pertama tipsnya adalah pastinya adalah harus punya niat yang kuat atau niat yang sangat kuat agar lulus CPNS formasi dosen ini. Nah, ketika kalian punya niat itu, ada tanggung jawab juga yang harus kalian persiapkan, yaitu tulisan-tulisan dalam artikel jurnal. Karena apa? Karena ini formasi dosen ya, bukan formasi yang lainnya. Nah, dosen ini kan ada tanggung jawab untuk menulis artikel-artikel di dalam jurnal-jurnal. Nah, dari sinilah meskipun pendaftaran tes CPNS ini belum dibuka, kalian harus mencoba menulis di jurnal-jurnal ya, baik itu di Indonesia sendiri atau internasional, itu tidak ada masalah. Yang penting tulisan dalam artikel yang berbentuk jurnal itu. Ini tips pertama dari saya, niat yang kuat. Yang kedua adalah persiapan latihan soal. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan, yaitu yang pertama adalah yang jelas beli buku soal-soal CPNS. Ini saya ada beberapa contoh buku. Nah, ini ada beberapa buku yang harus kalian persiapkan untuk agar lolos tes CPNS ya. Kalian tidak bisa belajar tanpa soal-soal itu, karena persiapkan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran CPNS itu dibuka. Saya tidak ada tips buku apa, terbitan mana yang harus kalian beli atau kalian latihan soal itu. Buku apapun itu yang terkait terhadap soal-soal CPNS silakan dipelajari, silakan dicoba, dilatih, dipersiapkan dari soal-soal tersebut, baik itu beli online yang berbentuk hardbook seperti ini atau yang berbentuk software yang ada di PDF di internet seperti itu. Nah, tips yang ketiga adalah mencari informasi mengenai tes CPNS. Nah, ini kalian harus mencari informasi ini. Yang saran saya juga, kalian juga harus sudah menentukan kira-kira nanti ketika pendaftaran CPNS itu mau masuk di formasi dosen yang apa, seperti itu. Nah, ini juga harus kalian tentukan, dan juga sambil mencari informasi kapan CPNS pendaftaran ini dibuka, seperti itu. Nah, sambil mencari informasi ini, jangan lupa tadi tips yang kedua, persiapan tes CPNS dengan mengerjakan soal-soal di buku-buku atau PDF yang ada di internet tersebut. Latihan soal ini jangan terputus ya. Ketika kalian sudah punya niat, lakukan terus, minimal sehari itu setidaknya beberapa soal coba kalian kerjakan, seperti itu. Dan tips saya, persiapan latihan soal-soal ini jangan menghafal dari soalnya ya. Yang kalian lakukan adalah coba pelajari model soalnya, karena soal-soalnya nggak mungkin sama pastinya. Meskipun ada beberapa nomor, pengalaman saya itu sama dari soal yang saya pelajari di buku-buku. Akan tetapi yang penting buat kalian dari pengalaman saya yaitu adalah model soalnya. Model soalnya kira-kira seperti apa? Nah, itu pasti tidak akan terlepas dengan model seperti itu ketika tes CPNS nantinya, seperti itu. Itu tips saya untuk ketika persiapan latihan soal ini. Itu. Kemudian langkah berikutnya atau tips berikutnya adalah mengenai persiapan mental. Nah, ketika sudah mendapatkan informasi mengenai pendaftaran CPNS ini, siapkan mental, siapkan tekad bahwa kalian itu benar-benar ingin mendaftar CPNS di formasi dosen. Nah, mental ini sangat dibutuhkan, karena apa? Kalau kalian tidak punya mental yang kuat, gimana kalian ada komitmen untuk mengerjakan soal, untuk memenuhi persyaratan, dan lain sebagainya, seperti itu. Tips berikutnya adalah persiapan berkas untuk mengunggah ketika pendaftaran administrasi. Ini meskipun ini sesuatu hal yang sepele ya, karena administrasi itu ya tentang ijazah, akreditasi, KTP. Nah, ini kalau dilihat kan ini kalian semua pasti sudah punya, akan tapi kalau kalian tidak mendetailkannya atau tidak mempersiapkannya jauh-jauh hari, juga saya sarankan jauh-jauh hari kalian persiapkan. Karena apa? Karena
kita tidak tahu apakah NIK kita itu sudah terdaftar atau belum, karena pengalaman teman-teman saya, meskipun dia sudah punya KTP, tapi ketika pendaftaran CPNS itu NIK-nya tidak bisa dimasukkan di websitenya. Nah ini kan bermasalah ketika tahunya ketika sudah pendaftaran. Nah ini kalian harus persiapkan jauh-jauh hari, berkas-berkas itu tolong dipersiapkan. Dan yang saran saya juga mengenai akreditasi perguruan tinggi. Nah ini kan kalian perlu ke kampus. Nah kalau kalian kampus kalian dengan tempat tinggal atau domisili kalian sekarang itu jauh, itu kan harus diprediksi juga bahwa saat ini juga coba minta akreditasi, sertifikat akreditasi dari kampus kalian ketika kalian kuliah dulu S2 dan S1 seperti itu. Itu tips dari saya untuk berkas atau persiapan berkas administrasi. Nah ketika sudah siap semua dan pendaftaran CPNS itu dibuka, nah kalian sudah tidak bingung lagi mengumpulkan berkas ini dan ini itu seperti itu, tapi kalian sudah siap untuk mengupload berkas-berkas tersebut di website pendaftaran CPNS seperti itu. Nah itu beberapa tips terkait mengenai pendaftaran CPNS. Kemudian ketika kalian sudah lolos administrasi dalam pendaftaran CPNS ini, kalian persiapan lanjutan. Persiapan lanjutnya apa? Yaitu persiapan tadi, fokus terhadap soal-soal tes CPNS. Nah, ada beberapa soal ini, formasi dosen ini ada beberapa soal juga. Meskipun sebenarnya tes secara tes SKD ya namanya, itu sama, formasi dosen, guru, di kementerian, pegawai, struktur dan sebagainya itu sebenarnya sama saja semua mengenai tes SKD-nya, yang tidak terlepas dari beberapa hal mengenai isi tentang TPA, lalu kebangsaan, itu sama, itu ada semua dibahas dalam buku-buku tes CPNS di toko-toko buku atau di internet tadi yang saya katakan, itu sudah banyak bisa kalian coba atau kalian searching seperti itu. Yang jelas tetap persiapan tadi, dan tips saya tadi persiapan yaitu memahami model soalnya, jangan menghafal soalnya ya. Itu tips kunci untuk kalian bisa mengerjakan SKD ketika setelah lolos administrasi seperti itu. Nah setelah kalian mempersiapkan dengan matang itu, ketika hari H SKD, nah yang harus kalian persiapkan lagi adalah jangan coba-coba kalian telat berangkat. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi mental kalian nanti ketika mengerjakan. Karena telat, mepet waktunya, kalian cepat-cepat untuk masuk ruangan. Nah bisa jadi kalian bisa nanti takut lupa terhadap kartu ujiannya, lalu lupa terhadap syarat-syarat yang diperlukan ketika tes SKD. Nah itu kan bahaya juga. Tidak bisa, kalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tapi fatal karena hal-hal kecil seperti itu. Dan juga telat itu juga mempengaruhi mental kalian ketika mengerjakan, karena kalian sudah capek lari-lari, telat mengerjakan harus fokus. Nah itu juga sangat bahaya, kalian nanti lolos atau enggak, karena mental saja sudah terganggu karena tadi telat untuk mengerjakan tes SKD-nya. Itu tips ketika SKD. Terus tips selanjutnya ketika SKD adalah fokus. Meskipun di samping kita ini kita nggak jauh-jauh dari teman atau orang-orang yang juga tes ya, kalian ada di samping mungkin jaraknya 1,5 meter lah, itu sudah orang lain juga tes. Nah jangan hiraukan mereka, kadang juga karena mereka kadang bising ketika mengerjakan soal, kadang nyetuk kata-kata apa yang itu mungkin karena aduh sulit dan sebagainya, itu jangan dihiraukan. Kalian fokus dengan soal-soal yang ada di depan kalian, di komputer yang ada di depan kalian seperti itu. Oke sobat suka, setelah kalian fokus terhadap soal-soal yang ada di depan atau di komputer yang ada di depan kalian ini, mulailah mengerjakan dengan santai. Santai bukan berarti kalian tidak memperhatikan waktu yang berjalan ya, karena SKD ini juga terbatas dengan waktu. Nah kalian santai ini adalah fokus. Kalau fokus kalian juga akan mengerjakan soal-soal ini dengan tepat seperti itu. Oke, itu saran saya ketika kalian tes SKD. Nah setelah tes SKD atau tes mengerjakan soal-soal tes SKD tadi itu, nilai itu akan muncul langsung setelah kalian selesai mengerjakan soal terakhir.
Nah, ini yang menjadi was-was kita ya, apakah kita lolos passing grade atau tidak, seperti itu. Nah, akan tetapi tetap yakinlah kalau kalian pasti lolos tes SKD ini, kalian lolos passing grade. Entah itu passing grade-nya kalian dibawa, jangan memikirkan itu, tapi yang kalian jadikan fokus adalah gimana caranya selesai mengerjakan soal ini, bisa mengerjakan soal tes SKD ini dan lolos passing grade, seperti itu. Nah, setelah nilai keluar, ketika selesai mengerjakan soal, jangan langsung buru-buru pulang. Ketika petugas sudah mempersilahkan keluar ruangan, nah silakan keluar ruangan, dan di luar ruangan itu akan disediakan layar LCD proyektor itu untuk melihat nilai-nilai selama kalian mengerjakan, atau nilai-nilai dari semua orang yang ada di ruangan itu ketika kalian mengerjakan soal. Nanti akan langsung muncul kira-kira ada berapa orang yang lolos passing grade, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana apakah kalian lolos untuk tes selanjutnya atau enggak, kalian bisa lakukan di sini. Ini tips dari saya. Sebelum kalian pergi atau kalian tes SKD, coba kalian lihat nama-nama orang yang menjadi lawan kalian atau nama-nama orang yang mendaftar di formasi yang sama dengan kalian. Nah, ketika kalian sudah mengetahui nama-nama itu, nah ketika kalian melihat nilai di layar di luar ruangan itu, kalian coba bisa melihat apakah nama-nama orang yang mendaftar di formasi yang sama dengan kalian itu apakah lolos passing grade atau enggak, atau lebih tepatnya nilainya di atas kalian apa enggak. Nah, kalau kalian paham atau hafal beberapa nama, meskipun kalian nggak tahu, meskipun kita nggak tahu bahwa ada berapa orang yang mendaftar di formasi itu, tapi setidaknya ada beberapa nama yang kalian ketahui dan bisa setidaknya menyeleksi ada berapa orang yang lolos passing grade atau enggak. Oke, nah setelah kalian melihat nilai-nilai dari orang yang tes di waktu yang sama dengan kalian, ini belum tentu semua formasi atau orang yang daftar di formasi kalian itu tes di waktu yang sama ya. Setidaknya di waktu tes yang sama dengan kalian itu ada beberapa orang yang pasti formasinya sama dengan kalian, seperti itu. Nah, kan kalian tahu meskipun ada 1 atau 2 orang, kalian juga sudah sedikit atau menyeleksi orang yang lolos atau enggak lolos passing grade di formasi yang sama dengan kalian. Setelah itu kalian sudah bisa sedikit lega, silakan pulang dan silakan banyak berdoa. Nah, itu tips yang ampuh juga ya, silakan banyak berdoa, semoga orang-orang yang belum tes atau yang sudah tes formasi kalian nilainya itu di bawah nilai kalian, seperti itu. Nah, sambil menunggu informasi mengenai kelolosan dari tes SKD ini, silakan persiapkan menuju tes SKP atau wawancara. Meskipun kalian belum tahu ya apakah lolos atau enggak, tapi no problem, coba persiapkan aja, seperti itu. Yang kalian perlu persiapkan adalah di dalam tes SKP itu ada beberapa hal yang nanti dilakukan. Yang pertama adalah tes wawancara terhadap skill dari formasi yang kalian daftar, seperti itu. Nah, di situ coba kalian persiapkan membuat RPS atau silabus, rencana perkuliahan. Ketika kalian mengampu mata kuliah di formasi itu, kira-kira materi apa yang akan kalian lakukan, inovasi apa yang akan kalian lakukan, kalian berikan terhadap mahasiswa. Ini sangat penting untuk menarik para penguji. Nanti ada beberapa penguji, 3, biasanya minimal 3 penguji itu akan melihat, menyeleksi terhadap presentasi kalian mengenai bagaimana kalian menjelaskan atau mata kuliah yang kalian ampu sesuai formasi itu, gimana kalian RPS atau silabusnya, seperti itu. Coba persiapkan jauh-jauh hari, terutama setelah tes SKD itu, coba langsung aja persiapkan meskipun nggak tahu lolos apa enggak, kan nggak apa-apa, seperti itu. Tips yang berikutnya adalah artikel-artikel jurnal yang saya jelaskan di sebelum tes SKD juga harus kalian persiapkan, karena kan tulisan di jurnal nggak langsung sehari 2 hari terbit, bisa 6 bulan atau 1 tahun pun bisa. Sehingga kalau nggak kalian persiapkan jauh-jauh hari, ya ketika ternyata kalian lolos tes SKD menuju tes SKB atau wawancara, ketika jurnal kalian belum terbit, nah kan eman juga, seperti itu. Nah, di sini ketika kalian sudah ada jurnal yang terbit,
artikel di jurnal yang sudah terbit coba dikumpulkan, di print out, nanti ketika tes SKB atau wawancara dibawa. Karena apa? Penguji nanti juga pasti akan menanyakan itu. Sudah berapa tulisan yang kalian miliki di jurnal-jurnal, atau sudah berapa sering kalian mengikuti konferensi, itu juga penting. Tapi ini bukan sesuatu yang wajib konferensi dan artikel. Kalian punya artikel saja itu tanpa pernah melakukan atau mengikuti konferensi ilmiah itu nggak apa-apa. Yang penting artikel punya tulisan di dalam artikel jurnal seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu di atas 10, nggak perlu 3-4, itu sudah bisa menarik penguji untuk mempertimbangkan kalian diterima atau enggak, seperti itu. Nah, ini kalian perlu persiapkan sambil menunggu informasi lolos SKD ya. Coba di print out semua, print out tadi artikel, lalu RPS atau silabus, dan jangan lupa juga buat PPT mengenai RPS dan silabus kalian, dan inovasi pembelajaran yang ingin kalian suguhkan ketika kalian nanti diterima di formasi kalian itu. Nah, di tes SKB selanjutnya ini nanti ada tes kebangsaan. Nah, ini hampir sama dengan tes TWK yang ada di SKD ya, tapi ini secara praktiknya nanti kalian akan disuguhkan pertanyaan-pertanyaan, dihadapkan nanti ini untuk melihat apakah kalian itu seorang yang nasionalis atau enggak, seperti itu. Karena yang akan dipertanyakan misalkan pertanyaan mengenai Pancasila. Contoh mengenai ini di dalam Pancasila itu masuk sila berapa. Nah, itu seperti itu. Nanti di tes kebangsaan, di tes SKB itu seperti itu. Itu tes yang perlu kalian persiapkan juga. Jadi persiapkan atau kuasai mengenai Pancasila, UUD. Nah, itu juga perlu dipersiapkan karena nanti tidak akan lepas dari situ. Nah, kemudian tips selanjutnya, kalau ini khusus kalau pendaftar di Kementerian Agama ya, dosen di formasi di Kementerian Agama, ada tes tentang keislaman. Nah, nanti kalian ada tes mengenai praktik beribadah, wawasan tentang baca Quran, tentang doa-doa. Itu hak penguji menanyakan seperti apa, tapi tidak terlepas dari baca Quran dan juga praktek ibadah. Itu pasti akan dipertanyakan nanti untuk melihat, karena kan formasinya di Kementerian Agama ya. Kalau tidak bisa baca Quran dan tidak tahu tentang praktek ibadah kan gimana juga, karena ini Kemenak, bukan yang umum, bukan Kemenristek, seperti itu. Itu sesuatu yang berbeda dengan Kemenristek, seperti itu. Itu tips SKB yang itu paling harus kalian persiapkan sebelum di hari H tes SKB atau wawancara itu. Nah, ketika hari H, ketika kalian sudah dinyatakan lolos SKD dan lolos passing grade, lolos SKD, lolos passing grade, belum tentu kalian masuk di tes wawancara ya. Karena tadi yang saya katakan, apakah kalian nilainya passing grade-nya di atas lawan-lawan kalian atau enggak, seperti itu. Karena ketika itu misalkan formasinya cuma satu yang ingin diambil, sehingga nanti yang masuk ke tes wawancara atau SKB itu hanya 3 orang, seperti itu. Nggak semuanya, misalkan yang lolos passing grade atau SKD itu 5 orang, tapi formasinya cuma satu. Nah, yang masuk, yang akan tes mengikuti tes wawancara cuma 3 orang. 2 orang ini otomatis gagal meskipun dia lolos passing grade, seperti itu. Nah, ini harus kalian wanti-wanti juga, harus kalian kalian ingat-ingat juga bahwa kalian nanti ketika melihat pengumuman itu, meskipun lolos passing grade, tapi lolos passing grade-nya itu masuk di 3 besar, kalau formasinya satu, iya apa enggak, seperti itu. Nah, itu beberapa tips dari saya mengenai tes lolos CPNS, baik SKD maupun SKB. Semoga kalian yang punya niat ingin mendaftar CPNS di formasi dosen bisa lolos, dan tips-tips itu tips-tips dari saya, bukan tips yang harus kalian lakukan semuanya harus sesuai dengan saya, enggak, itu sesuai pengalaman saya ya, sobat. Nah, itulah ulasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.